Hai semua, balik lagi di review Hai sama aku Selin. Dan kalau kemarin kita udah bahas satu Aurora Collection dari Logitech, sekarang kita bakal bahas barang Logitech lagi buat ngelengkapin si Aurora Collection itu. Tapi kali ini warnanya bukan putih, pink. Ada apa dengan Selin dan warna pink? Oke, dan ini dia Logitech Brio 500. Kalau kemarin kita udah punya setup headphone, keyboard, mouse. Nah, supaya lengkap buat streaming atau kerja, kita juga perlu setup webcam yang bagus. Supaya muka kita hasilnya itu nggak kotak-kotak atau ngeblur. Kalau dari namanya sih Logitech Brio 500 ini lucu banget ya. Brio, kayak mobil sejuta umat yang dipakai koko-koko kuliah gitu. Warnanya sih lucu ya, jadi dia itu semuanya pink, termasuk kabelnya. Terus di bagian webcamnya ini dia itu nggak full pink tapi ada aksen bercak-bercak birunya gitu. Cuman kalau dari jauh mungkin nggak kelihatan ya, tapi kalau dari dekat dilihat pakai mata ini kelihatan banget si bercak birunya. Bagus sih, jadi kita nggak ngelihat warna solid terus, soalnya kan kalau kita lihat warna solid terus tuh bosen ya. Nah, bahas soal kabelnya yang warna pink juga, dia matching ya sama si webcamnya ini, bagusnya sih itu. Tapi minusnya itu dia pakainya USB-C. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya hub ke USB-A, kalian bakal susah banget pakai si webcam ini. Soalnya kan harus beli dulu hubnya, terus nunggu hubnya dikirim, terus baru bisa dipakai. Ribet kan ya? Masuk ke spek dari webcamnya ini, dia itu udah Full HD 1080p dan dia juga ada AI face correction-nya. Jadi ya semakin paripurna lah tampilan kita kalau misalnya kita pakai webcam ini. Terus dia juga udah ada lighting correction-nya 4 sisi katanya. Jadi kalau misalnya kalian ada di tempat yang gak terlalu terang, itu tuh dia bisa nyesuaiin cahaya yang masuk supaya kita nggak kelihatan ya pecah-pecah dan jelek. Tapi kalian harus ingat, ganteng itu relatif, jelek itu mutlak. Brio 500 ini juga udah ada fitur auto framing atau yang kita biasa kenal dengan face tracking. Jadi kalau misalnya kita pakai webcamnya, meskipun kita geser agak ke kanan atau agak ke kiri, dia itu bakal nyesuaiin supaya muka kita ini tetap ada di tengah. Kayak fitur-fitur webcam di laptop dan di iPad. Keren sih, udah canggih. Terus buat engselnya juga gampang banget di-adjust. Jadi kalau misalnya kita mau nampilin sesuatu di bawah, atas, kanan, kiri, itu tuh gampang buat digeser atau dibelokin. Nah, webcam Brio 500 ini juga aman banget menurutku. Yang aku suka itu dia itu punya privacy shutter. Jadi kalau misalnya kayak aku ya, orang yang males cabut colok webcam, kayak ngapain sih udah pasang webcam dicabut terus dicolok lagi, dicabut lagi, ribet kan? Tapi kita merasa insecure nih, aduh takut ada orang yang ngehack ke webcam kita. Kita bisa tutup si webcamnya kalau misalnya kita lagi nggak pakai, terus tinggal dibuka. Kalau misalnya kita mau pakai lagi, tinggal tutup, buka. Nah, terakhir dari speknya yang bisa kita bahas itu soal mic-nya. Katanya Logitech sih mic-nya ini udah ada double noise cancellingnya. Tapi ya kita tahu sendiri lah ya kalau misalnya kualitas webcam mic itu mau sebagus apapun pasti ada batasannya. Cuma nanti kita coba aja langsung si kualitas mic-nya ini kayak apa. Langsung aja aku bakal tunjukin 2 skenario pas aku nyobain si Brio 500 ini. Yang pertama itu aku pakai buat record montage Valorant. Berarti ada frame gamenya, terus ada webcamnya kita buat nutupin mapnya biasanya. Nah, terus yang kedua itu aku pakai juga webcam ini buat Zoom meeting di seminar, sebuah seminar lah ya. Nah, 2 skenario ini juga beda, yang satu low light, yang satu lampunya memadai. Jadi langsung aja kita bahas. Oke, yang kayak tadi aku bilang, aku pakai Brio 500 buat record montage main Valorant di kosan malam-malam. Karena kosanku itu low light, jadi ya lumayan gelap lah hitungannya sebenarnya. Dan gak ada setup mewah kayak Studio DKID. Untuk software recordingnya aku pakai OBS. Dan jujur, mic-nya ini sebenarnya aku lupa dia dari headphone atau webcamnya ya. Jadi kita coba lagi record langsung di studio aja nanti. Kualitas gambar mukanya sih oke banget menurutku dan gak kelihatan gelap juga.
Terus gambarnya juga nggak pecah-pecah, tapi kalau ini tergantung PC kalian juga sih. Kalau kalian kuat apa enggak recording sambil main. Cuman nggak tahu kenapa ya, kalau misalnya aku pakai webcam, sebenarnya nggak Brio 500 aja, webcam apapun. Ini Brio 500 ini aslinya tuh wide angle. Tapi begitu di OBS-in, dia itu jadi agak kayak ngotak gitu, nggak wide kayak kalau misalnya kita pakai aplikasi kamera biasa. Skenario kedua ini aku pakai buat seminar debat online. Ini aku meetingnya di studio DKID sih, jadi lightingnya itu memadai banget. Tapi hasilnya juga bagus banget, mukanya tuh paripurna, natural beauty banget deh pokoknya. Nah harusnya tuh hasilnya tuh white kayak di video ini, atau mungkin sebenarnya aku kurang ngulik aja di OBS kali ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu gimana caranya supaya hasil dari webcam itu nggak kotak di OBS, please kalian komen di bawah dan nanti aku bakal baca ya, supaya aku juga bisa setting di OBS-ku. Di kedua skenario tadi, aku itu pakai sistem plug and play, jadi aku nggak pakai drivernya si Logitune ini. Karena gimana ya, kalau misalnya kita pakai webcam, terus kita harus setting dulu di drivernya, itu males aja. Kalau webcam tuh rasanya kayak pengen langsung colok terus pakai aja. Orang kita cuma pakai kamera doang kan. Cuman kalau misalnya kalian mau otak-atik fitur di webcamnya ini, kalian bisa download softwarenya yaitu Logitune. Kenapa dia nggak pakai G-Hub? Aku juga nggak tahu. Jangan tanya aku, tanya Logitech-nya. Jadi kalau ada orang Logitech nonton ini, coba mungkin diberi pencerahan kenapa dia nggak support juga di G-Hub. Sebelum kesimpulan, jujur aku belum tahu harga persis dari Logitech Brio 500 ini berapa. Karena pas aku lagi syuting ini, barangnya itu belum launching di Indonesia. Tapi katanya Logitech, harganya itu bakal di kisaran 1 jutaan. Jadi editor tolong edit di bawah sini, nanti harga persisnya berapa. Kesimpulannya, kalau misalnya kalian mau nambah estetik dari setup kalian, Logitech Brio 500 ini tuh bagus banget buat nambah estetik. Kalau dari segi fungsi sih kualitasnya juga udah oke banget ya. Dan sebenarnya yang paling aku suka itu dia ada privacy shutternya ini. Terus lehernya ini juga gampang buat digoyang-goyangin, naik turun, kiri kanan. Jadi istilahnya fleksibel lah kalau misalnya kalian mau nunjukin sesuatu. Kalau kekurangan dari webcam ini sih paling ya kabelnya yang paling pertama. Karena dia kabelnya USB-C, itu tuh nggak universal aja menurutku untuk PC-PC yang masih pakai hubnya USB-A. Soalnya di paket pembeliannya juga Logitech itu nggak sediain hub dari USB-C ke USB-A. Jadi mungkin ya Logitech sediain bundling kali ya. Atau misalnya kayak beli Logitech Brio 500 bonus hub USB-C ke USB-A gitu. Itu bakal lebih bagus sih. Soalnya kebanyakan PC itu kan masih pakai USB-A. Kecuali kalau kalian pakainya di laptop. Tapi laptop juga udah ada webcam ya kan. Kecuali webcamnya burik. Jadi buat harga 1 juta, menurutku webcam ini worth it kalau misalnya kalian itu sering pakai. Let's say buat kerja atau buat streaming. Tapi kalau misalnya kalian jarang pakai, sayang aja sih kalau misalnya kalian beli webcam yang harganya sampai 1 jutaan kayak gini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja review Hahi dari aku hari ini. Dan sebagai info aja, ini mungkin review terakhir dari aku selama aku kerja di DKID. Jadi aku pengen bilang terima kasih buat semua subscriber yang udah nontonin review-review aku, terus kasih masukan juga, support aku selama aku jadi host di sini. Aku hari ini nggak akan bilang sampai jumpa di review Hahi selanjutnya, tapi sampai jumpa di lain kesempatan. Selin pamit dulu, dadah!